Di tanah suci Danau Giok, aura mulia yang tak berujung dibangkitkan, dan Qin Chen duduk bersila, kekuatan di tubuhnya mengalir seperti lautan. Getaran mengerikan dari vena suci yang mulia langsung dibangkitkan oleh Qin Chen. Qin Chen hari ini terletak di inti dari vena suci yang mulia, dan kekuatan paling orisinal dari vena suci yang mulia segera menyelimuti Qin Chen dan mengalir ke tubuh Qin Chen. Nafas dari jalan terhormat masih melekat di benak Qin Chen. Seluruh tanah suci Danau Giok melonjak, dan kekuatan dari seluruh vena suci yang mulia ini meledak seperti inti bintang, tersapu, dan kekuatan yang mengepul langsung mengalir ke Qin Chen dan yang lainnya. Di luar tanah suci Danau Giok, bayangan pedang virtual muncul di kepala Wang Qiming. Nafasnya terengah-engah. Seluruh orang itu berubah menjadi pedang dan menebas ke langit untuk merobek langit dan bumi. Ketika kucing hitam besar itu melihat Wang Qiming, matanya menyipit. "Tuan, anak ras manusia ini memiliki beberapa bakat. Saya pikir dia hanya dalam tahap awal dari status guru suci. Dia telah secara langsung mengembangkan kekuatannya sendiri dan ingin berintegrasi ke dalam surga." Ucap Jiu Mingyao Zun berkata dengan heran, mata emasnya menatap Wang Qiming dengan ekspresi sedikit terkejut. "Oh, dia, Wang Qiming, salah satu teman Qin Chen adalah salah satu talenta yang luar biasa. Jika dia diberi kesempatan untuk menjadi yang terhormat di masa depan, itu seharusnya tidak menjadi masalah." Ucap kucing hitam besar tersenyum. Dan tidak jauh dari Wang Qiming, dua sinar muncul lagi, Lin Tian dan Zhang Ying. Di antara mereka, tubuh Zhang Ying penuh dengan nafas hitam yang membatu, seperti batu raksasa. Ada rune esoterik aneh di sekelilingnya, membentuk badai yang mengerikan, dan ada aura unik yang terpancar darinya. "Nafas keabadian," ucap Jiu Mingyao Zun menarik napas, dan aura di tubuh Zhang Ying agak mirip dengan vitalitas 9 kehidupan klan iblis kucing, yang bisa disebut keabadian. "Oh, anak ini, Zhang Ying, memiliki garis keturunan darah abadi dan membatu. Saya memperkirakan bahwa leluhur pria ini mungkin memiliki hubungan dengan beberapa klan abadi tingkat atas di zaman kuno. Keterikatan generasi ini telah mengaktifkan garis keturunan asli, dan garis keturunan yang membatu di tubuhnya, saya curiga itu ada hubungannya dengan klan iblis saya," kata kucing hitam besar. Jiu Mingyao Zun menghirup udara dingin, mayat hidup. Ini adalah klan teratas kuno, dan garis keturunan yang ditinggalkan oleh klan ini menempati urutan terdepan dari daftar 10.000 garis keturunan. Kemudian, tatapan yang mulia iblis 9 kehidupan memandang Lin Tian, tubuh Lin Tian, nafas kematian menghantuinya, dan ada api mengerikan yang bermekaran di sekujur tubuhnya, berkembang menjadi bayangan virtual yang mengerikan. Itu adalah nafas kematian dan api dunia bawah. Orang ini bernama Lin Tian. Leluhurnya sangat mungkin memiliki hubungan dengan klan dunia bawah, dan mereka juga sangat berbakat. Kata kucing hitam besar, "Venerable Iblis 9 kehidupan tidak bisa berkata apa-apa, klan Nether. Ini klan teratas di dunia bawah, apakah orang-orang ini terlalu abnormal? Tuan, apakah Anda yakin mereka semua berasal dari alam bawah? Mereka tidak lebih lemah dari beberapa ras teratas di surga," ucap Venerable Iblis 9 kehidupan tidak bisa melewatinya. "Hehe, apa mereka dari ras teratas itu?" Ucap kucing hitam besar mencibir dan berkata lagi, "Ini hanya masalah mengandalkan sumber daya ras untuk memulai lebih dulu dari yang lain. Jika Anda mengetahui waktu kultivasi orang-orang ini, Anda tidak akan dapat mengatakannya demikian." "Waktu latihan, izinkan aku melihat," ucap Jiu Mingyao Zun menatap Wang Qiming dan yang lainnya, dan tiba-tiba, nafas kehidupan membayangi mereka. Sangat mudah, orang-orang ini memiliki waktu kurang dari 10.000 tahun untuk memperbaiki rantai. Kata Jiu Mingyao Zun terkejut. 10.000 tahun. Apa itu 10.000 tahun? Ucap kucing hitam besar mencibir. Apakah itu hanya 1.000 tahun? Kata Jiu Mingyao Zun terkejut. Kucing hitam besar menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Waktu kultivasi orang-orang ini, termasuk tahun-tahun yang dipercepat, seharusnya kurang dari 100 tahun. Apa, Tuan? Ini tidak mungkin," ucap Jiu Mingyao Zun berkata dengan kaget. Itu juga merupakan kemampuan dan pengetahuan yang hebat dari klan iblis, tetapi orang-orang di depan mereka ini,
yang telah memperbaiki rantai selama kurang dari 100 tahun, sudah menjadi karakter dari guru suci. Bagaimana ini mungkin, Tuan? Anda mengatakan bahwa mereka semua berasal dari alam bawah. Bagaimana alam bawah bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Bahkan beberapa ras teratas di surga sangat sulit untuk menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Tanya Jiuming. Yao Zun tidak mempercayainya. Apa yang tidak mungkin? Jawab kucing hitam besar menggelengkan kepalanya lagi. Memang, mereka berasal dari alam bawah, dan pada tahap dasar kehidupan mereka tidak sebaik yang ada di surga. Beberapa pewaris kekuatan tertinggi di surga terlahir dengan peringkat suci, tapi bagaimana dengan ini? Pada tahap ini, bagaimana mereka bisa memahami arti hidup yang sebenarnya? Selain itu, Xiao Yao Supreme yang sekarang telah memulihkan surga juga telah bangkit dari alam bawah, dan telah tumbuh ke tingkat ini. Kadang-kadang, kesulitan yang diderita ketika saya masih muda belum tentu hal-hal buruk. Ucap kucing hitam besar dengan penampilan yang tidak terduga. Jiuming. Yao Zun tidak bisa berkata apa-apa, dan tuannya pandai dalam segala hal, itu terlalu narsis. Di tempat suci Danau Giok, Qin Chen berada dalam energi hiruk-pikuk dari kultivasi rantai yang mulia, dan ki dari orang bijak bergulir ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mekar dengan pelangi ilahi, bersinar seperti cahaya, bahkan kabut tempat suci Danau Giok tidak bisa menutupi tubuhnya. Kekuatan yang mengepul mengalir ke tubuhnya, dan Qin Chen bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya perlahan meningkat. Bagaimana ini mungkin? Dia telah mencapai puncak setengah langkah terhormat, dan dia benar-benar dapat meningkatkan, bahkan tubuhnya samar-samar mengungkapkan aura terhormat sejati. Kekuatan bergulir di tubuhnya terus bergolak, sepertinya akan menerobos ranah bangsawan kapan saja. Tapi Qin Chen tahu bahwa dia tidak bisa menerobos untuk saat ini. Ini adalah perasaan dalam kegelapan, dan sangat misterius. Jika ini masalahnya, maka tingkatkan kekuatanmu dari tempat lain. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Peningkatan kekuatan tempur tidak hanya peningkatan basis kultivasi, tetapi juga aspek lainnya. Misalnya, harta yang mulia, dan kekuatan magis. Sekarang saya memiliki beberapa harta berharga di tubuh saya, belum lagi, Istana Zixiao Dousili dan Tungku Pilwandao Qingjin adalah dua harta yang sangat menentang surga. Mereka masing-masing berasal dari Venerable Sky Fire dan Venerable Sky Poison. Namun, kedua harta ini terlalu merepotkan. Istana Zixiao Dousili disempurnakan oleh Venerable Sky Fire, dan Tungku Pilwandao Qingjin disempurnakan oleh Venerable Sky Poison. Di antara dua harta ini, mereka semua mengandung tahu mereka sendiri dan pemahaman mereka tentang alkimia. Hari ini saya, meskipun saya sudah bisa mengendalikan dua harta ini, kedua harta ini tidak disempurnakan oleh saya, dan saya tidak bisa menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Juga, selama pertempuran, kedua harta itu dilepaskan, dan kekuatannya terlalu tersebar. Mata Qin Chen berkedip, banyak pikiran di benaknya berkedip, kitab asal-usul berbenturan, dan warisan istana Butian di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Kecuali, kedua harta ini dapat digabungkan bersama, seperti api iblis Qinglian dan api langit lainnya. Setelah menyatu, kekuatan kedua harta ini akan sangat ditingkatkan. Yang paling penting adalah itu harta sejati milik saya. Memikirkan hal ini, ki pedang tak berujung Qin Chen melonjak, dan tiba-tiba ada pemahaman. Di tangan Qin Chen, sebuah palu besar muncul. Itu adalah harta warisan paling berharga dari Istana Butian, Heaven Punching Hammer. Benda ini dapat mengisi kembali semua benda di dunia dan merupakan pencetus sebenarnya dari organ. Qin Chen mempersembahkan Istana Zixiao Dousui dan Tungku Pil 10.000 Dao Qingjin. Kekuatan di tubuhnya bergabung dengan pembuluh darah suci yang mulia dalam kegelapan, dan nyala api kehampaan juga disempurnakan, melayang di udara, membentuk api pemurnian yang kuat. Dalam formasi pemurnian api, Istana Zixiao Dousidi dan Tungku Pilwandao Qingjin ditangguhkan satu sama lain. Qin Chen mengaduk formula langsung dan mengembangkan teknik menambal langit, dan dia melihat Istana Zixiao Dousidi dan Tungku Pilwandao Qingjin bertabrakan satu sama lain dalam raungan, mereka pecah dengan momentum yang mengejutkan. Tempat di mana keduanya bersentuhan, tiba-tiba perlahan menyatu. Qin Chen mendesak nyala api kehampaan, dan cahaya nyala itu seperti pelangi ilahi dari langit dan bumi,
dengan cepat membakar dua harta karun para bangsawan. Kemudian, Qin Chen melambaikan palu perbaikan langit. Melihat perpaduan bertahap dari istana Zixiao Dousidi dan tungku pil 10.000 Dao Qingjin, kemuliaan yang menakutkan bermekaran, harta karun dewa yang perkasa bergabung dengan kuat. Benar saja, kedua harta itu bisa digabungkan. Tatapan Qin Chen mekar dengan cahaya ilahi, dan palu yang memenuhi langit di tangannya mengaduk aturan kuartet, dan bergemuruh. Api kehampaan juga membakar dengan gila-gilaan, dan rune berkedip pada dua harta karun besar, dan keduanya benar-benar tampak menyatu. Namun lambat laun, perlawanan mulai muncul selama peleburan kedua harta ini. Ini adalah harta karun dari dua yang mulia. Mereka begitu kuat bahkan Qin Chen belum mampu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagaimana mereka dapat dengan mudah berintegrasi dan berhasil kondensasi? Tapi ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dan dia berteriak keras. Di tubuhnya, cahaya guntur yang mengerikan melonjak, dan seteguk darah disemprotkan langsung kedua harta karun itu. Di bawah guntur dan esensi darah Qin Chen, banyak rune di gudang harta karun yang mulia dengan cepat meleleh, dan ribuan pedangki melonjak dan bergabung ke dalam dua tungku pil. Ilusi dari dua tungku harta karun bergabung, dan konsepsi artistik untuk menekan alam semesta yang abadi dan punah mekar dan memusnahkan segalanya. Kemudian, banyak gambar muncul di benak Qin Chen. Sosok gigih dengan bangga, penuh api langit, berkelahi dengan iblis, dunia redup, iblis dapat mengejar sosok ini, amarah tanpa akhir, niat membunuh, tak terhapuskan, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam tungku pil ini. Itu adalah Yang Mulia Skyfire. Cara Yang Mulia Skyfire adalah untuk masuk tanpa izin ke ras iblis sendirian, mendapatkan sumber bencana tertinggi, api malapetaka, dan api dunia bawah. Dan Wanling Mozun menjaga tempat percobaan surga, dan mencoba mewariskan kekuatannya sendiri, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Merupakan keinginan umat manusia untuk tidak pernah menyerah di saat-saat tergelap dalam menghadapi kesulitan. Tidak terbayangkan bahwa Venerable Skyfire, yang masih merupakan Venerable setengah langkah, pergi jauh ke tanah ras iblis, menghadapi pengejaran Master Iblis yang tak ada habisnya, dan menangkap api bencana dan api dunia bawah. Betapa mengerikan pemandangan yang dia hadapi. Tapi Venerable Skyfire selamat, dan berhasil menembus Venerable. Semua jenis wasiat ini dicap di istana Zixiao Dousui, menjadi bagian darinya, milik kehendak spiritual unik Venerable Skyfire. Inilah cara Venerable Skyfire. Di sisi lain, sosok abu-abu yang sama berdiri dengan bangga, dan melihatnya, Qin Chen merasakan kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah Venerable Pil Racun Surgawi. Penguasa pil racun surgawi lahir dari kekuatan tertinggi di surga, tapi dia adalah anak biasa dari keluarganya. Dia banyak menderita dari masa kecilnya dan diabaikan. Sumber dayanya selalu lebih sedikit daripada murid lain dalam keluarga, karena dia telah menguji akarnya dan akarnya terlalu lemah. Dalam lingkungan seperti itu, Yang Mulia Pil Racun Surgawi mengambil jalan lain, jalan seorang apoteker. Baru setelah dia menemukan racun, dia menemukan dunianya sendiri. Dia terobsesi dengan racun dan menggunakannya sepanjang hidupnya, bahkan mengambil semua racun yang bisa dia temukan, mencari kebenaran dalam racun, seperti orang gila. Karena berurusan dengan racun, dia ditolak oleh anak-anak keluarga lainnya, yang percaya bahwa dia telah merusak reputasi keluarga, dihina oleh semua tetua keluarga, dan akhirnya diusir. Ia menjadi anak terlantar, tetapi dia semakin tenggelam dalam pemurnian racun, terpesona oleh racun, tetapi dia dianggap tidak dikenal oleh dunia, dan dia ingin menghadapinya dengan cepat. Semua orang ingin membunuhnya, tetapi semua yang menentangnya diracuni olehnya satu persatu. Dia menjadi keberadaan yang menakutkan. Tapi tidak ada teman. Dia bertindak hanya berdasarkan instingnya sendiri. Meskipun dia telah menyelamatkan banyak orang, dia dianggap sebagai iblis karena kemurungan dan pembunuhannya. Namun, ketika menghadapi invasi iblis, dan bahkan ketika mereka datang untuk merekrut keamanan, dia dengan tegas bertekad berjuang untuk manusia. Dia sendiri bertarung melawan banyak master terhormat yang dipimpin oleh para master iblis jiwa. Dengan tubuhnya sendiri, dia memblokir para master iblis dan menyumbangkan kekuatannya sendiri ke surga. Ini adalah cara pil racun surgawi. Dalam tubuh Qin Chen,
Aura yang mulia yang tak berujung muncul, dan dia benar-benar merasakan jalan yang mulia Skyfire dan yang mulia pil racun surgawi, merasakan suasana hati mereka yang dalam, dan memahami semua yang mereka tekankan. Di langit, jalan surga yang tak berujung muncul, guntur bergemuruh dan bumi meraung. Ini adalah jalan yang mulia. Di luar, Jiu Ming Yao Zun melebarkan matanya dan melihat ke tanah suci Yaoqi. Meskipun dia tidak bisa melihat pemandangan apa pun, dia bisa merasakan ada seseorang yang bersinar di sana, seluruh tubuhnya mekar dengan pelangi, dan ada jalan yang menderu. Mungkinkah yang mulia lahir? Tetapi pada saat ini, jalan surga di langit, meskipun mereka mengaum, mereka tampak bersukacita, dan perasaan ini mengejutkannya. Qin Chen memahami jalan dari dua master besar, dan kemudian tiba-tiba menggabungkan istana Zixiao Dousili dan Tungku Pil 10.000 Dao Qingjin. Kedua harta agung itu adalah harta berharga dari Yang Mulia. Mereka telah memadatkan kerja keras kedua Yang Mulia. Sekarang mereka menyatu bersama, dan terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Kedua jalan mulai bergabung di bawah kekuatan Qin Chen. Palu penambat langit terus meraung, dan Qin Chen melebur ke dalamnya, memahami cara kedua orang itu, dan pada saat yang sama, juga berkembang dengan caranya sendiri. Apa yang saya sukai adalah apa yang ingin saya pertahankan seumur hidup. Ini adalah cara Qin Chen, semoga semua orang seperti naga di dunia ini, dan semoga dunia ini damai, bahkan jika seluruh dunia adalah musuh, ia juga harus menguasai semua sisi demi kedamaian manusia. Di bawah kekuasaan Qin Chen, dua tungku alkimia besar secara bertahap bergabung menjadi satu. Suara ledakan terus-menerus disampaikan dari tubuh internal Qin Chen, tetapi setelah setiap ledakan, tubuh Qin Chen akan tumbuh lebih tinggi. Dalam sel kristal tubuhnya, setiap sel mengandung kekuatan darah yang mengerikan, digabungkan ke dalam tungku pil di depan, dan membentuk sosok dewa. Cahaya guntur dan palu perbaikan langit melonjak, dan kedua harta itu secara bertahap bergabung menjadi tungku pil yang semakin mendominasi. Tungku pil melonjak ke langit, dengan sinar cemerlang, dan kekuatan dunia luar biasa. Dua tungku alkimia besar bergabung, dan kekuatan Qin Chen meningkat lagi, dan kekuatan yang telah lama ditekan meletus lagi seperti gunung berapi. Di depan Qin Chen, tungku pil yang menakutkan berputar, memberi Qin Chen perasaan bahwa itu milik Qin Chen sendiri. Kali ini, kendali Qin Chen atas harta karun tertinggi ini telah benar-benar mencapai puncaknya. Sejak dia dipromosikan menjadi Heavenly Sage, dia terus mengembangkan dua harta karun besar. Masih ada celah di antara kedua harta itu, tapi sekarang, Qin Chen tidak memiliki celah seperti itu. Selain itu, Qin Chen mengeluarkan banyak bahan tingkat atas dari piring giok keberuntungan Qiankun, dan kemudian menggunakan teknik menambal langit untuk memperbaikinya menjadi tungku pil. Pada akhirnya, tungku pil ini, bersinar terang, bergabung ke dalam tubuh Qin Chen, tergantung pada asal Qin Chen, memberi nutrisi dan mengirimkan. Tripod kecil yang aneh, pasang surut, seperti perahu di lautan kepahitan, menajamkan dirinya sendiri. Kesuksesan, mata Qin Chen mekar dengan pelangi. Selanjutnya, senjata, mata Qin Chen berkilat, dan pedang karat misterius dan pedang iblis hijau muncul di tangannya, berdengung. Pedang iblis hijau dan pedang karat misterius bersinar, tubuh Qin Chen melonjak dengan niat pedang tak terbatas, banyak cahaya pedang berkedip, dan 6 tubuh pedang reinkarnasi mekar dengan pelangi magis. Keajaiban langit didorong, dan tiba-tiba, kekuatan menelan yang mengerikan meledak ke dalam pedang karat misterius, dan perlahan melahap pedang iblis hijau. Di antara pedang iblis, ada iblis yang mengerikan akan mekar, tetapi ditelan sedikit oleh pedang karat misterius, dan pada pedang karat misterius, ada ekspresi kegembiraan. Sial, pedang karat misterius ini mungkin sedang menatap pedang iblis hijau kan? Gumam Qin Chen terdiam. Melihat postur ini, pedang karat misterius tampaknya telah dipersiapkan sejak lama, tetapi Qin Chen tidak keberatan, karena dengan kekuatan pedang iblis hijau, dia sekarang semakin tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi pedang karat misterius, masih ada potensi untuk digali. Perpaduan normal senjata dewa bisa sangat mudah sehingga bahkan membutuhkan pengrajin yang mulia untuk menghabiskan bertahun-tahun kerja keras untuk berhasil. Namun, warisan Qin Chen dari Istana Perbaikan Surgawi,
di bawah desakan palu penambal langit, memenuhi langit dengan pola. Api kehampaan membakar, dan pedang karat misterius dan pedang iblis hijau dengan cepat bergabung menjadi satu. Keduanya perlahan meleleh dan bergabung satu sama lain. Meskipun mereka terintegrasi penuh, Qin Chen tahu bahwa akan memakan waktu cukup lama bagi keduanya untuk digabungkan secara menyeluruh. Setelah Qin Chen menggabungkan dua senjata hebatnya, dia sekali lagi mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Kali ini invasi darah Raja Kegelapan menyebabkan jiwa Qin Chen terluka. Pada saat ini, teknik terlarang jiwa surgawi melonjak dan jiwa Qin Chen bersinar, dan dia jatuh ke dalam pencerahan tertentu. Saat Qin Chen sedang mengalami transformasi, Yu Qianzu dan yang lainnya juga menerobos masuk ke tanah suci Yaoqi. Yu Qianzu dan Jiruyu adalah yang paling dekat dengan Qin Chen. Mereka duduk di inti pembuluh darah suci, dan aura dari Yang Mulia mengalir ke tubuh mereka, dan mereka mengoperasikan kekuatan leluhur keluarga Ji dan kekuatan kaisar wanita tertinggi dari Glasir Bulan. Tiba-tiba nafas Yang Mulia yang tak terbatas melebur ke dalam tubuh, dan nafas Yang Mulia setengah langkah melonjak dengan liar. Vena suci yang lengkap dari Yang Mulia sangat sulit diperoleh bahkan untuk para ahli seperti keluarga Qingsu dan Yang Mulia racun kekacauan. Ini adalah harta yang menantang surga, dan itu juga merupakan upaya keras seumur hidup dari Master Top Hidoro. Keduanya menikmati indoktrinasi yang begitu besar, dan jiwa mereka juga berubah, terus-menerus berlari setengah langkah ke alam puncak Yang Mulia. Dalam kehampaan, kekuatan jiwa ketiganya bersentuhan satu sama lain, dan jiwa Qin Chen, yang sedang memperbaiki teknik terlarang jiwa surgawi, langsung bertabrakan dengan jiwa Yu Qianzu dan Jiruyu. Sao Chen, perasaan bingung akan kehilangan bertabrakan dalam kehampaan dan membuat gumaman. Samar-samar, Qin Chen mendengar suara halus memanggilnya. Hatinya bergetar, dan Qin Chen langsung menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Yu Qianzu dan Jiruyu. Napas ambigu dengan cepat bertabrakan di jiwa ketiganya, seolah-olah reaksi kimia telah terjadi, dan langsung menjadi sangat panas dan hiruk-pikuk. Sao Chen, saya menginginkannya. Suara bisikan yang ringan langsung menembus ke dalam pikiran Qin Chen, seolah-olah menyalakan sekering terakhir, dan menyebabkan pikiran Qin Chen meledak.